Bu Yeni, apa kabar Bu Yeni hari ini? Alhamdulillah kabar baik Pak, terima kasih. Bagaimana aktivitas Bu Yeni hari ini? Menyenangkan atau bagaimana? Sebenarnya sih aktivitasnya menyenangkan ya Pak ya. Ya, Hanya saja ada beberapa yang membuat saya itu kepikiran gitu loh Pak. baik, baik, baik. Ya harusnya sebagai seorang guru, pastinya kita ketemu anak-anak pasti sesuatu membuat waktu-waktu kita itu menjadi lebih menyenangkan. Meskipun pasti ada beberapa hal yang mungkin baik Bu Yeni, sebelum kita memulai kucing pada hari ini, silakan Bu Yeni duduk dulu dengan nyaman, dengan rileks, agar nanti percakapan kita berjalan lancar. Dan saya minta nanti Bu Yeni lebih terbuka dan lebih jujur, sehingga nanti kita dapat dengan maksimal lah dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik Bapak, terima kasih. Saya permisi ya Pak, duduk dulu. Ya, baik. Baik Bu Yeni, kira-kira untuk kali ini apa kira-kira tujuan yang ingin dicapai dalam sesi kucing pada Begini Pak, sebenarnya saya sudah lama ya Pak ya ingin berbicara seperti ini ya Pak ya, kita ngobrol-ngobrol gitu Pak ya. Ini karena saya sendiri mengalami permasalahan. Saya itu ingin meningkatkan kedisiplinan saya sih Pak sebenarnya, karena saya itu sering sekali tidak tepat waktu untuk hadir ke sekolah begitu Pak. baik, baik. Bu Yeni sering hadir tidak tepat waktu. Betul Pak. Baik. Lantas menurut Bu Yeni definisi atau indikator tujuan akhir apa yang akan Bu Yeni capai? Jujur, saya itu ingin hadir di sekolah itu tepat waktu, agar saya itu bisa lebih meluangkan waktu, bisa ada waktu untuk menyambut murid-murid saya di depan pintu gerbang, di depan kelas, dengan apa Pak ya, dan bisa mendampingi murid-murid melakukan aktivitas sebelum pembelajaran dimulai. Jadi kita bisa saling menyapa, kita bisa saling bersenda gurau gitu dengan anak-anak. Jadi ada waktulah untuk kita lebih dekat sama murid gitu Pak. Jadi sebelum pembelajaran dimulai. Karena selama ini waktu itu tuh hampir tidak ada untuk saya Pak. Karena jujur saya itu terlambat ke sekolahnya begitu Pak. Ya, baik, baik. Bu Yeni punya ingin membersamai murid di awal kegiatan pembelajaran seperti itu ya. Betul Pak. Inginnya menyambut murid di gerbang, ikut bersama-sama dengan murid itu senam mungkin seperti itu ya yang Bu Yeni inginkan. Baik Bu Yeni, luar biasa keinginan Bu Yeni. Terus Bu Yeni, kira-kira Bu Yeni kan ingin hadir tepat waktu, ingin hadir lebih awal ke sekolah. Kira-kira apa sih yang menjadikan Bu Yeni itu sulit untuk hadir ke sekolah itu tepat waktu? Ya begini Pak, jujur Pak ya, karena saya ini ibu rumah tangga dengan 2 orang anak yang masih kecil-kecil pula, jadi saya merasa susah untuk membagi waktu. Saya itu susah untuk datang lebih awal ke sekolah karena masih disibukkan dengan masak, menyiapkan sarapan.
masih memandikan ya Pak ya. Apalagi kalau yang pertama mungkin sudah bisa mandi sendiri, tapi kalau yang kecil kita kan harus mandikan, pakaikan baju segala macam, menyiapkan sesuatu semuanya gitu Pak ya. Jadi itu yang membuat saya itu tidak bisa tepat waktu datang ke sekolah, pasti saya terlambat begitu Pak. Ya, ya. Memang itu menjadi keresahan ibu rumah tangga ya. Iya, betul Pak. Jadi memang itu problem yang selama ini saya rasakan gitu Pak. Yang saya alami itu Pak. Baik, baik, baik. Ya, memang ibu rumah tangga yang berkarir memang keresahannya rasanya sama seperti ini. Baik Bu Yeni, lantas bagaimana menurut Bu Yeni untuk menghadapi situasi tersebut? Kira-kira seperti apa? Begini Pak, menurut saya nih, saya harus mengatur waktu saya harus membagi waktu antara rumah dan sekolah. Paling tidak saya itu harus bangun lebih awal. Saya menyiapkan segala sesuatunya lebih awal juga, tugas-tugas rumah seperti masak, nyapu, menyiapkan anak-anak, membereskan anak-anak, memandikan anak itu bisa selesai sesuai dengan apa yang saya harapkan gitu. Jadi memang saya harus membagi waktu saya, harus memanage waktu saya. Sehingga dengan begitu nanti saya bisa hadir ke sekolah lebih awal begitu. Itu menurut saya Pak. Bagaimana ininya Pak? Bagus, bagus, bagus. Ya, Bu Yeni itu sudah mampu menghadapi situasinya, itu sangat luar biasa, bagus, bagus. Nah, tapi sekarang ayo kita mencari tahu apa yang telah Bu Yeni utarakan barusan, apa nantinya yang akan dijadikan prioritas oleh Bu Yeni. Seperti yang Bu Yeni utarakan barusan. Mau barusan mau bangun lebih awal, mau inilah itu prioritasnya yang mana? Prioritas saya yang jelas membereskan tugas-tugas rumah dulu Pak. Jadi dari bangun lebih awal, membereskan semua tugas rumah, ngepel, nyapu, masak, dibereskan dulu. Itu prioritas saya karena itu yang jadi pemicu pemicu saya untuk terlambat ke sekolah. Jadi itu ya prioritas saya untuk membereskan itu dulu. Jadi kalau itu sudah jadi prioritas saya mampu menyelesaikan itu dengan baik, saya akan bisa datang ke sekolah dengan tepat waktu. Contoh, saya sudah menyiapkan bahan-bahan masakan yang besok pagi akan saya masak. Saya sudah persiapkan di malam hari. Atau saya belanja untuk bahan besok masak, saya sudah belanja di malam hari dan menyiapkan itu semuanya sudah dikupas, diapakan semua saya siapkan di malam hari, Pak. Jadi pagi saya sudah tidak kebingungan lagi. Jadi sudah tertata rapi sehingga saya bisa mempersingkat waktu saya dengan tugas-tugas saya di rumah, begitu Pak. Luar biasa, luar biasa Bu Yeni, luar biasa yang Bu Yeni utarakan, bahwa itu sangat luar biasa. Baik, sekarang Bu Yeni tadi sudah mengutarakan ingin bangun lebih awal, bahkan terjadwal lah nanti akan terjadwal sehingga dapat membantu Bu Yeni nanti menyelesaikan masalah yang Bu Yeni hadapi. Setelah Bu Yeni mengutarakan itu, komitmen apa yang akan Bu Yeni lakukan? Nah, rencana yang barusan Bu Yeni utarakan, apa komitmennya? Komitmen ya Pak ya. Saya berkomitmen untuk selalu mempersiapkan tugas di rumah seefisien mungkin.
saya juga berkomitmen untuk bangun tidur lebih awal dengan memanfaatkan alarm yang ada di HP sehingga saya tidak kebablasan untuk bangun. Mungkin itu sih Pak. Ya, terus menggunakan HP ya untuk membantu bangun lebih awal. Bagaimana Bu Yeni untuk menjaga atau berkomitmen agar apa yang Bu Yeni utarakan tadi itu tetap terlaksana? Komitmen apa? Saya akan meminta bantuan dari keluarga saya. Saya meminta bantuan suami saya untuk bisa ikut juga menyelesaikan tugas-tugas di rumah. Misal, jadi kita membagi pekerjaan rumah nih Pak, biar cepat selesai kan. Oh, suami saya bagian mandikan anak, bagian nyapu, gitu kan, bagian beres-beres. Saya fokus di masak untuk menyiapkan sarapan, gitu. Jadi mungkin dengan membagi pekerjaan itu bisa cepat selesai sehingga juga saya tidak terlalu lama berada di rumah, begitu Pak. Bagus, bagus ini ide yang sangat bagus itu. Karena untuk melibatkan dan meminta dukungan dari keluarga itu memang sangat penting dan nantinya itu sangat membantu Bu Yeni dalam menyelesaikan masalah yang Bu Yeni hadapi. Nah, sekarang kira-kira bagaimana tindak lanjut dengan pertemuan kita hari ini? Bu Yeni tadi sudah mengutarakan, sudah ingin membuat aksi, sudah ingin merencanakan aksi. Tindak lanjutnya seperti apa? Tindak lanjutnya saya akan mencoba untuk melakukan rencana-rencana yang sudah saya sampaikan sama Bapak, dan mungkin nanti saya juga akan membicarakannya lagi dengan Bapak bagaimana hasil yang sudah saya lakukan dari semua rencana yang saya sampaikan tadi. Baik, baik Bu Yeni. Dengan senang hati saya bersedia mendengarkan hasil dari aksi yang akan Bu Yeni lakukan. Semoga aksi yang Bu Yeni lakukan, yang Bu Yeni laksanakan nanti berjalan lancar sesuai harapan. Seperti itu Bu Yeni. Baik, terima kasih Bapak. Ini sungguh sangat-sangat membantu saya dalam mengatasi permasalahan saya selama ini. Dan mudah-mudahan dengan saya sharing sama Bapak, ini akan memberikan perubahan yang baik, lebih baik lagi kepada saya, Pak. Baik, baik. Kembali kasih Bu Yeni. Kira-kira sebelum kita akhiri sesi coaching hari ini, perasaan setelah kita melakukan percakapan coaching hari ini seperti apa Bu Yeni? Jujur saya lebih plong Pak. Jadi pikiran saya yang selama ini berat dengan permasalahan-permasalahan saya, akhirnya sekarang saya menemukan solusinya, menemukan jalannya. Oh, saya harus seperti ini. Jadi dengan kita ngobrol seperti ini nih Pak, membuat saya lebih baik lagi. Jadi saya ingin memberikan yang terbaik lagi gitu Pak. Jadi saya merasa lebih gimana ya sekarang, lebih semangat lagi nih, besok saya harus bagaimana gitu. Jadi saya sudah mulai menata apa-apa yang harus saya lakukan dan saya sudah bersiap untuk menyambut hari yang baru untuk saya, begitu Pak. Baik, luar biasa, luar biasa. Nah, baiklah. Semoga nantinya Bu Yeni dapat melaksanakan kegiatan atau aksi yang untuk mengubah dari yang awalnya Bu Yeni datang kurang tepat waktu, nantinya dengan aksi yang sudah Bu Yeni rencanakan itu dapat berjalan lancar sehingga Bu Yeni bisa hadir di sekolah lebih tepat waktu. Baik, Bu Yeni, mungkin seperti itu sesi coaching hari ini. Nanti saya tunggu hasil dari rencana-rencana aksi yang sudah Bu Yeni lakukan. Terima kasih. Sama-sama Pak, terima kasih kembali.